Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Materi kali ini kita akan membahas mengenai kata kunci where ya. Nah, buat teman-teman silahkan buka Docker dan Oracle developernya ya, SQL developernya. Saya anggap teman-teman sudah membukanya dan sudah menjalankannya. Kita masih menggunakan database latihan kita yang pernah direstore di video awal untuk seri tutorial ini ya. Oke, kata kunci where atau klausa where ini adalah kata yang menentukan kondisi pencarian untuk baris yang dikembalikan oleh pernyataan select. Perintah dasarnya seperti ini, ada select, kemudian ada select list, artinya kolom yang akan dimunculkan. Kemudian di sini ada from table, ini adalah sumber datanya ya. Kemudian di sini ada where, ini perintah untuk memfilter data yang akan dikembalikan ke dalam list select ini. Nah, di sini baru ada kondisinya. Dan setelahnya kita bisa menambahkan order by. Nah, materi order by sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita akan coba contohkan untuk memilih baris dengan operator sama dengan ya atau equals ya. Saya akan select bintang dulu ya. Bintang from produk. Nah, ini ya. Nah, kita akhiri dengan titik koma sebagai end dari statement. Saya akan munculkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, saya akan memunculkan data di sini product name, kontrol spasi, di sini tinggal pilih product name, koma, kemudian description, ini ya, koma. Nah, kemudian list price ya. Ini kemudian satu lagi saya memunculkan kategori ID-nya. Oke, ini kolom yang mau dimunculkan. Nah, kemudian kita tambahkan di sini where. Where. Nah, yang mau kita jadikan filter adalah product name. Nah, di sini yang mau kita jadikan filter Kingston. Kingston. Nah, ini ya. Nah, perlu diperhatikan untuk sebuah string ini diapit dengan petik 1 ya. Bukan petik 2 tapi petik 1. Dan perlu diingat juga Oracle itu cache sensitif. Kita coba dulu ya ini. Lihat datanya kosong. Tapi kalau misalkan K-nya ini saya ganti dengan huruf besar, nah dia baru memunculkan data. Jadi dia membedakan antara huruf besar dan huruf kecil ini ya. Ya itu contoh kita dengan operator sama dengan ya atau equals. Nah, saya kasih note di sini case sensitive. Jadi dia akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan beberapa operator untuk where ini ya. Ini adalah list operatornya. Yang pertama dengan simbol equals tadi ya, sama dengan, kemudian tidak sama dengan, nah, kemudian lebih besar atau greater than, kemudian lebih kecil, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini operator untuk kita bisa gunakan. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan operator lainnya, misalkan in. Ini menandakan sebuah pilihan di dalam list. Jadi kita bisa memasukkan kondisinya berupa list. Kemudian ini ada any, some, dan all. Ini juga bisa kita gunakan. Nanti detailnya kita akan gunakan di video-video sebelumnya ya. Kemudian in dan not in. Ini bagian dari in tadi ya. In dan not in yang akan kita bahas juga di video selanjutnya. Kemudian between, exist, is null, dan is not null. Ini kita gunakan sama untuk bagian dari kondisi where ya. Digunakan untuk memfilter data. Nah, kita contohkan lagi beberapa kondisi ya. Nah, misalkan saya mau select bintang from produk juga. Produk. Nah, kemudian saya mau tambahkan where ini list price-nya lebih besar dari 500. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya mau tambahkan misalkan produk name, tekan kontrol spasi produk name, kemudian list price yang kedua ya, list price ini, kemudian kontrol enter.
Nah, ini data yang dia lebih besar dari 500. Jadi semua yang ada di sini ini nilainya list price ini lebih besar dari 500. Ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa kondisi. Ini kan cuma satu kondisi. Ini kita bisa gunakan lebih dari satu ketentuan atau satu kondisi. Nah, misalkan ini saya tambahkan ke sini. Nah, di sini saya mau tambahkan where. Where-nya sudah ya, kita tambahkan and. Nah, perlu teman-teman ketahui terkait dengan operator and. Kalau misalkan teman-teman belajar logika matematika ya, and akan berhasil atau menghasilkan nilai true kalau kedua-duanya bernilai true. Itu and. Jadi, kalau misalkan kondisi pertama dan and kondisi keduanya bernilai true, baru dia akan mengembalikan nilai. Contohnya misalkan ini saya tambahkan n, kategori ID-nya sama dengan 4. Nah, ini kita jalankan, lihat. Jadi kedua-duanya harus terpenuhi baru dia akan munculkan datanya. Nah, ini kalau misalkan kita memiliki where lebih dari satu kondisi. Nah, terkait dengan operasi seperti ini, and, or, dan sebagainya, kita akan pelajari lebih dalam di video selanjutnya ya. Di video kali ini lebih menekankan ke perintah where, bahwa where ini adalah pintu gerbang awal untuk semua kondisi yang akan dikembalikan berupa list kolom ya, list table atau list row nantinya. Oke, kemudian misalkan kita mau memilih dari dua nilai. Nah, ini saya copy ya. Ini saya duplikat, ini saya copy ke sini, saya paste. Nah, kemudian kita mau tambahkan where lagi di sini. Misalkan saya turunin ke bawah ya. Ini where-nya kita turunkan ke bawah. Sini, kemudian kita tambahkan list price. Nah, list price-nya kita tambahkan between. Nah, between ini perintah untuk mendapatkan list atau pengembalian dari dua buah nilai. Misalkan 650 and, nah kita mau mencari nilai di antara 650 dan 680. 180. Nah, kemudian saya mau tambahkan order by. Order by list price. Nah, kita mau gunakan ini. Oke, ini datanya. Lihat, semua yang ada di sini dia akan lebih besar dari 650 dan lebih kecil dari 680. Ya kan? Nah, ini semuanya yang masuk ketentuan ini between di antara dua nilai. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai dari kondisi list. Jadi kondisinya berupa list ya. Nah, saya mau copy ini ke bawah. Saya taruh di sini. Saya tambahkan where. Nah, saya mau ngambil kategori ID-nya in. Nah, in ini sebuah kondisi berupa list. Taruhlah misalkan 4 dan 1. Nah, seperti ini ya. Kita akhiri dengan titik koma. Kemudian enter. Nah, jadi semua yang dimunculkan di row ini yang memenuhi kategori ID-nya 1 dan 4. Ini kalau misalkan kita gunakan operasi lain, ini sama dengan N ya. Dengan OR. Nah, ini kategori ID sama dengan 1 OR. Nah, kategori ID sama dengan 4. Nah, ini juga sama ya. Tapi ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan ini. Nah, cara ini kita akan bahas lebih dalam di video selanjutnya. Ini untuk contoh aja ya. Nah, kemudian kalau kita mau memilih baris dengan nilai dari sebagian string. Nah, ini juga kita bisa lakukan. Select misalkan bintang from produk ya. Saya mau ngambil dari produk. Nah, yang mau kita tampilkan ini kontrol spasi, ada product name dan list price-nya. Nah, mau kita munculkan. Nah, kemudian kita akan tambahkan where di sini. Where-nya misalkan product name. Nah, kita akan product name like. Nah, ini ya.
Kita terkait dengan like ini juga akan kita bahas di video selanjutnya nanti. Ini hanya sebagai perkenalan untuk where-nya. Supaya kita tahu bahwa where ini pintu dari semua kondisi. Order by, nah misalkan kita akan ambil dari list price-nya ini. Koma, kita jalankan. Nah, lihat. Ini semua yang depannya Asus ini muncul. Nah, gitu ya. Oke, jadi di video kali ini kita sudah belajar terkait dengan kata kunci where atau klausa where yang berfungsi untuk pencarian baris atau pengembalian syarat pengembalian untuk baris yang dihasilkan dari sebuah perintah select. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.